Diskusi berikut dari Kompas Petang, saudara. Mantan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, menantang ex-kliennya dan Dr. Tifa untuk membuktikan hasil penelitian mereka mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Usai dakwaan jaksa dinyatakan gugur, Kozin menilai baik Jokowi dan Roy Tifa sama-sama tak berani hadapi sidang. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat. Farisal Fadilah, Rustam Afendi, dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua. Ya, Allahu Akbar. Mantan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, mengkritik tajam kepada mantan kliennya maupun Jokowi. Ia menilai baik Jokowi dan Roy Tifa sama-sama tidak berani menghadapi pokok perkara, yakni pembuktian keaslian ijazah Jokowi di persidangan. Kozin pun menantang jaksa untuk membuat dakwaan baru jika kasus fitnah ijazah Jokowi sungguh-sungguh ingin dituntaskan. Seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut. Keduanya sebenarnya takut. Nah, kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya. Buka saja, ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat. Kalau memang benar negara di negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju masukkan lagi. Menanggapi kritik keras Kozinudin, kuasa hukum Roy Suryo Yasena justru balik mempertanyakan sikap mantan kuasa hukum Roy itu yang dinilainya seperti menebar teror. Berpendapat bolehlah ya, berpendapat. Tapi jangan subjektif. Jangan sampai istilahnya menteror orang. Jangan sampai menggebu-gebu, tapi akan terbaca punya kepentingan, punya misi yang sangat luar biasa. Ini akan membahayakan dirinya sendiri. Kalau memang ingin membuktikan terkait dengan masalah kasus ijazah yang diduga palsu milik Insinyur Joko Widodo, hayu bergabung. Tapi bukan menyerang kepada subjektif orang-orang yang lagi berseteru di sini langsung ikut menggerogoti. Kita juga bertanya, lu ikut siapa sih? Gitu kan. Sementara bagi kubu Jokowi, dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa justru menunda niat mantan presiden itu untuk menuntaskan polemik yang terus menuding ijazahnya palsu. Kuasa hukum Jokowi pun berharap jaksa segera membuat dakwaan baru agar persidangan bisa dilanjutkan. Apakah ini menguntungkan? Tidak. Buat Pak Jokowi justru sebenarnya ingin sekali masuk ke pokok perkara. Yang beliau sendiri sudah cukup jengah dengan isu yang selama digulirkan, dan beliau merasa inilah saatnya beliau membuktikan bahwa sekarang ada pesan sela, ini kan berarti terjadi jeda perbaikan. Segera memperbaiki dan mengajukan kembali. Kami harapkan seperti itu. Kenapa? Karena kami juga pengen ini tuntas ya. Sebelumnya, usai sidang di PN Jakarta Timur yang menerima nota perlawanan Dr. Tifa, Roy Suryo kembali tegaskan ia akan tetap bersama Dr. Tifa dan 3 rekannya di klaster 1 berjuang membuktikan penelitiannya soal dugaan palsu ijazah Jokowi. Dr. Tifa tetap akan terus berjuang, saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga ya, untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama, dan untuk 3 sahabat kita ya, Mas Farisal Fadilah, Rustam Afendi, dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Dengan diterimanya nota perlawanan Dr. Tifa, otomatis dakwaan jaksa gugur. Sementara sidang kasus ijazah untuk Roy Suryo masih harus menunggu selesainya pra-peradilan Roy yang kini memasuki bagian ketiga. Tim Liputan Kompas TV. Dulu berjuang bersama menuntut pembuktian keaslian ijazah Jokowi, tapi kini antara Roy Tifa dan Ahmad Kozinudin pecah kongsi. Lalu akan kemana ujung dari kisru ijazah Jokowi ini? Di studio redaksi Menara Kompas sudah bergabung bersama kami ada tim advokasi, tim kriminalisasi akademisi dan aktivis Ahmad Kozinudin, dan ketum militan Gibran Nusantara Andi Azwan. Apa-apa sekalian, selamat sore. Ya, selamat sore, Tifa. Terima kasih sudah datang di ruang redaksi kami. Sementara kriminalisasi ya, bukan tim kriminalisasi. Itulah pokoknya. Sorry kalau ada keliru dia saya di situ. Sementara lewat sambungan Zoom, lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung bersama kami Michael Sinaga selaku simpatisan Roy Suryo dan kawan-kawan. Bu Michael dengan Tifa, selamat sore. Siap, selamat sore Bang. Terima kasih sudah bergabung juga dalam diskusi kami kali ini. Ngelihat reaksi di konferensi pers kemarin, Bang Kozin kayaknya cukup reaktif ya, sampai cukup emosional dan menilai bahwa ini sama-sama
tak penakut, pengecut, bahkan Anda bilang begitu, buktinya apa? Sampai seemosional itu tuh kenapa sih? Ya, karena begini ya, kalau ditanya kedudukan kami membela kasus ini, apa sih? Kedudukan kami adalah membela kepentingan rakyat yang sudah lama dibikin gaduh dengan ijazah ini, dengan membela orang-orang yang komitmen berjuang. Namun dalam perjalanannya ada orang yang datang tanpa punggung, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Semestinya demikian. Namun secara sepihak ternyata punya manuver lain. Dan manuver itu kami baca adalah bagian dari cara untuk menghentikan kasus agar dua pihak ini ya, baik yang ngaku peneliti maupun yang ngaku punya ijazah ini, sama-sama tidak hadir di persidangan dan sama-sama closing dengan wibawanya masing-masing. Padahal dulu Anda berjuang bersama-sama loh dengan mereka itu. Padahal justru yang diharapkan itu adalah masuk pokok perkara dan masing-masing membuktikan, yang klaim palsu buktikan, yang klaim asli buktikan. Karena apa? Ini masalahnya bukan lagi domain pihak-pihak ini, tetapi domain rakyat. Yang kedua, tentu apa yang kami dulu sudah prediksi ternyata terjadi itu adalah bagian dari skenario. Sekarang begini, Tifa. Nggak ada jaksa itu bikin dakwaan konyol seperti itu. Apalagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang disupervisi langsung oleh Kejaksaan DKI. Jadi wajar kemudian eksepsi itu diterima dan wajar akhirnya berhenti. Dan memang yang dihentikan oleh Joko Widodo itu adalah kasus berhenti, tidak masuk pokok perkara, sehingga dia tidak perlu dikuliti di persidangan dan ijazahnya dikorek-korek di persidangan. Tetapi dia tidak mungkin bicara itu dalam publik. Dia selalu akan bicara, saya akan hadir dan seterusnya. Tetapi di belakang layar dia berusaha ini agar tidak sampai di pokok persidangan. Sementara yang lainnya juga sama sebenarnya. Akan ditanyakan dokumen 700 saksi, akan ditanya satu-satu. Tapi pada saat yang bersamaan dia mengajukan eksepsi yang sudah tahu eksepsi itu adalah mengunci ke pokok perkara. Ini kan sama saja dua-duanya pengecut. Dianggap pengecut Roy, Tifa, dan Pak Jokowi. Kalau Roy, Tifa, ya saya katakan pengecut, saya mengamini apa katanya Kozinudin. Tapi kalau dikatakan Pak Jokowi pengecut, itu 1000% salah besar. Bagian mana yang salah? Ya, saya katakan, Pak Jokowi selalu juga mengatakan, tim kuasa hukum beliau juga mengatakan, di depan publik pun, Pak Jokowi mengatakan, saya akan hadir bila dipanggil oleh hakim sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Dan sepengetahuan kita, kalau ini berjalan terus, itu tanggal 6 Agustus beliau akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi pelapor untuk itu. Ya, tapi ini kan terjadi ya di luar ekspektasi saya dan ekspektasi semua orang ya, bahwa ini diterima eksepsinya itu. Ya, bukan berarti bahwa ini the end of the game. Tapi ini adalah sesuatu yang tertunda saja. Dan dimintalah ya untuk JPU, Jaksa Penuntut Umum, untuk bisa memperbaiki sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Masalahnya sampai sekarang Pak Jokowi belum ada ngerespon loh soal dakwaan yang digugurkan. Tidak perlu direspon untuk masalah ini. Tidak perlu hukumnya. direspon. Kenapa tidak perlu direspon? Semua dari awal pun kasus ini masuk ke ranah pengadilan. Sudah direspon oleh kuasa hukum Joko Widodo yang menyatakan dia meminta agar Tifa bisa ikut RJ lagi. Itu artinya apa? Target daripada saudara Jokowi itu RJ, tidak mau masuk pokok perkara. Dan itu bukti kepenyebutan Joko Widodo merayu-rayu agar RJ suruh masuk dakwaan lagi, suruh masuk dengan RJ. Jadi ini motifnya adalah Joko Widodo tidak mau masuk pada pokok perkara dengan merayu-rayu Tifa untuk bisa RJ. Jadi kawan-kawan ini kalau bisa satu paket seperti Rismond begitu. Tunggu. Tidak. Ini ada tawaran RJ. Gentle atau tidak sebagai jadi penakut. setelah ada perbaikan, lalu ada tawaran RJ lagi dari kuasa hukum Joko Widodo. Kalau relawan memang nggak penting, ini resmi dari kuasa hukum Joko Widodo tetap menawarkan ada RJ. Itu artinya apa? Tifa Roy ini tetap digantung oleh Joko Widodo meskipun eksepsinya diterima, meskipun ada dakwaan baru, tetap saja dia ditantang untuk masuk RJ. Sehingga apa? Tetap tidak masuk pokok perkara dengan tanpa diadili masalahnya. Dokter Tifa di dalam Pengadilan Negara Jakarta Timur. Tetapi dia menolak. Dia melakukan yang namanya eksepsi. Bang Michael. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Tudingan RJ, benar nggak tuh? Ya kalau Pak Jokowinya menawarkan, itu kan kita sudah tahu dari lama. Memang Pak Jokowi ingin menawarkan RJ berkali-kali lewat bermacam-macam cara. Tetapi kan sampai saat ini perlu diluruskan, tidak ada berkali-kali dikatakan itu. Aduh, Michael. jangan gitu Bang. Jangan gitu, perlu, Bang. Anda bicara itu berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan fakta yang ada. Tidak ada berkali-kali. Coba jabarkan, Bang. Bukan langsung ke Pak Jokowi, tapi ke Polda Metro Jaya pada saat itu. Karena Polda Metro Jaya lah yang berkepentingan untuk itu. Coba lalu jabarkan, Bang ditanyakan Michael. kepada Pak Jokowi, terima atau tidak. Itu yang benar. Berkali-kali itu menawarkan kapan saja tuh, Bang Michael? Betul, di kepolisian ditawarkan.
waktu di kejaksaan ditawarkan lagi, ditawarkan ada. lagi oleh hakim. Itu kan berarti minimal salah satu pihak, jaksa atau polisi atau hakim sudah yakin bahwa akan mau RJ gitu loh. Kalau memang sudah ditolak secara clear dari pihak Pak Jokowi, tidak mungkin ditawarkan lagi gitu loh. Kalau dari saya. Oke. Tapi yang saya Ini saya clear ya, tidak ada permintaan ya itu dari Pak Jokowi. Permintaan semua RJ itu harus dari tersangka. Begini, bukan soal permintaan. intinya, Itu juga dibantah. penawaran. Tapi kan itu dibantah juga kan, Bang? pemikiran Oh itu. tidak, penawaran itu resmi dari kuasa hukumnya Rifai Kusuma Negara pasca kasus ini. Kemudian Rifai menawarkan, ini kan jaksa akan perbaiki dakwaan, tetapi di proses itu Pak Jokowi tetap menawarkan kalau ada RJ, ya Tapi kan silakan ditolak. RJ. Harusnya kan nggak boleh dibilang Bukan pengecut begitu, itu artinya memang target Joko Widodo ingin menghentikan kasus ini kalau bisa Tidak seperti ada respon untuk dengan RJ. menghentikan Kenapa? kasus. Karena kalau sampai Pak pokok Jokowi perkara, membutuhkan Joko Widodo kan persidangan ketakutan, dia akan untuk diadili, ijazahnya akan membuktikan diadili. kepada Dia publik tidak punya bahwa kesempatan untuk bisa ijazah menghindari itu beliau kalau tidak dengan itu RJ. adalah Tapi asli. kalau dengan restoratif justice itu dia merasa berwibawa, memaafkan, seolah-olah ijazah tadi menjadi asli. Padahal setelah respon dan yang lainnya RJ nggak akan merubah ijazah itu menjadi asli. Karena itu demi kepentingan rakyat ini harus masuk pokok perkara karena pembuktiannya adalah di pokok perkara, bukan Sehingga- dalam RJ, Kalau bukan dalam sederhananya, bukan sebentar. juga di pra peradilan. Sehingga setuju menurut kalau Anda perkara. kalau dakwaan yang kemarin digugurkan itu sebagai bentuk lain dari RJ itu? Iya, itu kan kesempatan yang diberikan oleh jaksa agar apa? Ada para pihak untuk bisa RJ lagi sehingga bisa disepakati. Ini memang nguji nafas dari Tifa dan Roy. Tetapi yang saya lihat tidak begitu. Orang-orang ini harus hati-hati dengan Jokowi. Sekali Anda membuka celah melemah di hadapan Jokowi, dihajar sama Jokowi. Oke, sampai dibilang tadi oleh Bang Kozynudin, Roy Tifa ini sama pengecutnya sama Jokowi sampai nggak mau bahas itu ke pokok perkara. Benar nggak begitu Bang Michael? Jawabnya nanti ya, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Siap. Bang Michael sampai dibilang sama Bung Kozin, Roy dan Tifa ini sama pengecutnya kayak Jokowi, itu satu. Kemudian yang kedua dari Roy masih akan mengajukan pra-peradilan jilid 3. Mau sampai kapan mau pra-peradilan ini dan tidak masuk ke pokok perkara? Kalau merespon pernyataan dari Bang Kozin tadi. Ya, kita definisikan dulu kata pengecut ya. Coba. Pengecut itu adalah orang yang lari, yang ada kesempatan tapi tidak datang. Bagaimana mau dibilang pengecut? Saya aja bisa bilang Bang Andi Azwan ini tidak pengecut. Karena dia bukan sebagai apa-apa, tapi dia datang, menonton di tengah-tengah pendukung Dr. Tifa. Nah, yang tidak pernah datang ke sidang itu kan hanya Jokowi. Di CLS Solo tidak datang, di sidang Bambang Tri tidak datang, Bang Kozynudin tahu sendiri itu. Tapi Pak Roy, di sidang manapun dia datang. Dr. Tifa tidak pernah mangkir, langsung datang. Meskipun tidak perlu ditahan, kan gitu. Nah, jadi kita harus mengerti pengecut ini apa. Kalau mengajukan eksepsi, maaf ya Bang Kozin, kita bersahabat, tapi menurut saya itu nggak pengecut. Tahan dulu Itu Bang, adalah tahan di situ. Ya, Tahan di jadi situ. begini, Responnya Bang Kozin. definisi pengecutnya itu adalah dua pihak ini kalau di ruang publik membangun narasi seolah-olah keduanya akan membuktikan di persidangan. Tapi strategi yang mereka tempuh sebenarnya menghindari persidangan. Perapit itu pada dasarnya menghindari persidangan. Jokowi itu ya mengkondisikan keadaan sehingga jaksa ya dakwanya menjadi obskur, itu bagian dari menghindari persidangan. Eksepsi itu orang tahu bahwa akhirnya tidak akan ke persidangan. Maksud saya jujur sajalah. Kalau memang tidak mau ke pokok perkara, silahkan kalian berdamai, biarlah rakyat yang melanjutkan perjuangan. Tetapi sekali lagi, jangan kemudian membangun narasi seolah masing-masing ngotot mau membuktikan sudah 99% kurang 1%, tapi dia perapit terus. Kalau spesifik Roy-nya berarti masalah terus, perapitnya itu ya tadi. perapit terus. Lah kapan akan pokok perkara? Kalau eksepsi terus kapan pokok perkara? Dan yang menarik, ini eksepsi itu tidak menghentikan perkara, akan balik lagi. Ini sampai saja menggantung leher sendiri. Memangnya akan sampai kapan? Ini akan balik lagi. Kalau nanti akhirnya perkara yang dihentikan karena eksepsi, maka dunia hukum kita itu runtuh. Mana ada perkara berhenti di eksepsi. Karena jaksa itu bisa memperbaiki dakwaan gitu loh. Jadi masuk perangkap permainan Jokowi ini sebenarnya. Ini kalau dikatakan bahwa ini permainan Jokowi, ini kata siapa untuk itu? Kata saya, dan saya baca dengan analisa. Begitu. Kak Zainuddin, karena begini ya, kalau kita lihat, saya sudah katakan, kalau berdasarkan schedule yang ada, tanggal 6 Agustus beliau itu akan menjadi saksi di pengadilan. Ya, tetapi ini
sudah itu yang nampak di ditunda. publik. Kita Ditunda bicara seperti tentang itu. konstelasi yang Dan terjadi itu dan kita strategi yang diadopsi. sudah Nggak mengatakan ada dakwaan jaksa itu berkali-kali. obskur seperti itu. Ini Beliau jaksa akan di tingkat hadir Jakarta untuk Selatan, itu. bukan Tidak jaksa ada, biasa, kalau jaksa elit beliau kok bisa mau dibikin dikatakan seperti itu. Berarti ada untuk pengaruh ikut di campur dalam belakangnya. pengadilan. Dan Sudah itu dari terbukti dulu Joko ini Widodo selesai. berulang Tapi kali beliau meminta memberikan agar ada contoh RJ yang baik konfirmasi kepada bahwa Joko Widodo masyarakat, tidak mau masuk pokok perkara bahwasanya karena orang-orangnya ini Joko Widodo adalah berulang kali sesuatu menawarkan yang RJ. harus Pengecutnya kita itu Joko Widodo. kedepankan. Yang namanya hukum adalah equal before the law. Itu penting kita bicarakan itu. Oke. Makanya di sini kalau kita melihat apa yang terjadi, ya itu adalah proses hukum yang berjalan. Kita hormati hukum itu. Dan JPU dalam waktu 7 hari ini menyempurnakan, Baik. ya dan dikembalikan kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau dalam Anda 7 hari itu mendorong. penyempurnaan Kita tidak perlu ada lihat Anda narasi mendorong tawari berarti untuk RJ. supaya- Semua masyarakat Indonesia mendorong hal itu dapat dilaksanakan oleh JPU. Diajukan ulang berarti ya? Ya, nanti ada dakwaan baru untuk itu ya. Jadi kita tunggu saja untuk masalah itu. Kita Dakwaan tidak baru usah sambil terus ditawari RJ. berbicara itu. Kalau masalah RJ itu adalah yang di hak konstitusi dari masing-masing. Bukan, Yang berulang kali namanya ditawarkan RJ itu tersangka. mengkonfirmasi bahwa Joko Widodo sendiri Bukan menghindari dari persidangan Pak dengan RJ Jokowi, itu sehingga karena tidak perlu proses hadir di RJ persidangan. Di situ ada yang di dibaca strateginya Undang-Undang Joko Widodo. 20 tahun 2025. Dan even yang terakhir pun Baik. ketika Dr. Tifa itu ditawarkan dalam sidang pertama itu, pembacaan dakwaan dari JPU ditawarkan. Oke. Oleh apa? Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, bukan dari Pak Jokowi. Perlu Oke. dicatat untuk para pemirsa semua. Oke, Bang Michael, jadi Anda, jadi Bang Roy ini akan pra-peradilan sampai berapa kali sebelum menuju ke pokok perkara? Berani nggak sampai ke pokok perkara? Ya setahu saya sih pra-peradilan ketiga ini yang terakhir ya. Atau karena kita sudah cukup untuk, kan kemarin di pasal 32 itu ditolak karena harus di pokok perkara. Ya sudah, nggak apa-apa, kita lanjutkan ke pokok perkara. Tapi sekali lagi saya tekankan, yang takut untuk ke sidang itu bukan Roy Suryo, bukan Dr. Tifa, tetapi Jokowi. Nah ini yang perlu saya catat di sini ya. Untuk peradilan ketiga ternyata mereka sudah mempersiapkan prapit yang keempat, Kasih bukan Bang Michael dulu ketiga. ngomong, bentar. Lanjut Bang. Tidak pernah, karena tidak pernah Pak Jokowi itu berhasil membuktikan ijazahnya asli di persidangan atau di perkara apapun. Maka wajar kalau dia takut nanti datang ke situ sebagai pelapor, ditanyai ribuan pertanyaan, ya ditanyai Suka-suka ribuan gue lah. pertanyaan, dan itulah yang paling ditakutkan oleh Pak Jokowi dalam karirnya. Ya, Bang. saya akan menjawab itu ya. Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi takut dalam persidangan. Di mana Anda Ya. bisa mengatakan itu ya? Dan Anda mengatakan bahwa saja ijazahnya Pak Jokowi adalah palsu. Anda sendiri tidak melihat ijazah Pak Jokowi, Anda dan pengadilan pun tidak mengatakan bahwa ijazah beliau adalah palsu. Yang jelas, institusi negara maupun institusi pendidikan yaitu UGM sudah mengatakan, rektornya langsung sebagai otorisasi dari institusi itu, ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, itu catatan yang penting diketahui oleh publik untuk itu. Dan jangan dikatakan bahwa Pak Jokowi itu ya pengecut ataupun tidak mau hadir. Dikatakan kalau refernya ke CLS, di CLS itu tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Itu CLS adalah sidang untuk institusi, bukan sidang pribadi. Oke. Sidang pribadi yang Saya utama luruskan, sudah banyak itu sidang pribadi, adalah gugatan di perdata sidang yang di sana digugat Joko pokok Widodo yang perkara semestinya sedang berlangsung, dalam mediasi yang seorang sekarang prinsipal ada harus hadir eksepsi. langsung, tidak pernah Ditunggu datang Joko saja Widodo. bahwasanya dari Roy Suryo itu janganlah jadi pengecut. Ya, cukup dari prapit ketiga kita Roy pegang Suryo itu, lari dari jangan ada persidangan? lagi Tapi prapit dituding, keempat. Bang Andi. Tapi masuklah ke sidang pokok Gini. perkara. Kalau Anda benar-benar gentle, Gini. kalau Jokowi Anda lari ingin terus. merasakan yang namanya Bang Andi. yang mendapat putusan setelah itu, yang dia selalu katakan itu, masuk ke pokok perkara. Kita tunggu di situ. Bang Andi, ini ditudingnya kan selama dalam beberapa kali sidang juga Pak Jokowi nggak pernah muncul. Perdata terus. Di mana kita bicara perdata sekarang masih berjalan? Gugatan Belum ada. perdata itu sudah Yang ada lainnya beberapa sudah perkara NO. yang Sudah dalam NO. proses mediasi CLS pun prinsipal harus hadir, sudah tidak pernah hadir. NO. Dan ingat, CLS bukan sidang Bukan untuk CLS, pribadi jadi gugatan atau perdata ini private, banyak, CLS hanya tapi salah itu satunya. adalah sidang Dan prinsipal untuk Joko Widodo sebagai tergugat dalam forum institusi. mediasi Dan harusnya mana hadir langsung, tidak tetapi ada tidak pernah hadir. perkataan dikatakan Di tidak situ yang hadir disebut karena Jokowi tidak pengecut, dipanggil. tidak berani ke Sebagai persidangan. apa? Sidang yang sekarang, yang nanti kalau dalam schedule itu ada tanggal 6 Agustus, tapi ternyata itu adalah sidang putusan selah ditunda untuk sementara sambil menunggu jaksa
penuntut Satu lagi, umum Bang, membuat dari surat saya. dakwaan Apa, Bang baru. Michael? Siap untuk datang untuk Nah. itu. Gimana Bang Michael? Satu lagi kan tadi Bang Andi menyanjung UGM tuh sebagai institusi Ya. yang mengatakan asli. Ya, betul. Kenapa sekarang di sidang perbuatan melawan hukum yang sedang diajukan Bonatua Silalahi sedang di tahap mediasi juga. Semua akademisi Opa Emilia, Budiadi dan Muhammad Naim yang menandatangan ijazah Jokowi tidak berani hadir di persidangan. Kan sama saja pengecut berarti. Berarti Anda sedang mengatakan UGM itu juga pengecut. Karena tidak berani hadir di persidangan gitu loh Bang Andi. Jadi kita harus fair. Jangan Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi pengecut, bukan Anda kata itu. Kalau UGM Karena menunggu tidak hadir, Bang. sebagai saksi yang hadir, nanti Bang. ya. Jokowi jangan dalam hadir di pokok persidangan, perkara itu. menunjukkan ijazahnya saja nggak berani, Ini pengecut. sudah masuk pokok perkara. dan Beda Anda dengan sudah Arsul melihat. Sani, pemberani. Anda Arsul sudah Sani tunjukkan. melihat di Jokowi sidang jangan karena di tanggal persidangan 15 menunjukkan saja nggak Desember, berani. Gelar perkara khusus 2025 ditunjukkan Anda semua diam. Oke. Tidak ada satupun berbicara. Hening dalam 3 menit. Seandainya- Dan Loh, mengusut Anda Oke. tahu dari untuk mana? Anda tahu dari mana? Anda tidak pernah hadir dalam bahwasannya gelar nanti perkara di depan khusus. yang Anda tidak namanya punya legal publik, standing. di Dari mana Anda depan tahu? media Berarti mainstream Anda ini untuk intercept mengatakan obstruction of konsisten. justice. Itu palsu. Saya Sedangkan kembalikan ke tracknya sekarang. Rizwan Oke. mengatakan itu asli. Makanya Rizwan mengatakan saya mengajukan RJ Baik, karena Bang sini Kosin. sudah bentuknya adalah politik, Oke. bukan adalah ilmu pengetahuan. Bang Kosin, kalau kemudian ada keluar dakwaan baru, berarti kan terpatahkan pendapat Anda bahwa ada Justru pengecut dan itulah, penakut itu tadi. karena kita terus rame. Ini kan skenario awalnya, satu selesai di Prapit, satu selesai di eksepsi, dua-duanya nggak masuk pokok perkara, dua-duanya seolah-olah kesatria, tapi nggak jadi masuk persidangan, kemudian rakyat ditipu. Lah ini ijazahnya kemana? Optimisme Anda akan ada dakwaan baru nggak? karena kita tabuh kentongan terus, ini akan ada skenario yang dibalik ini semuanya sebenarnya pengecut, akhirnya terpaksa masuk pokok perkara yang kita harapkan semuanya akhirnya masuk pokok Ya, perkara kalau dan Kosin dibuktikan. udah minta pokok Gitu. perkara ya kita menyambut baik pokok perkara itu. Memang kita tunggu. Iya, tapi di Karena belakang itu yang dilakukan adalah oleh Joko media Widodo yang memang melakukan ditunggu intervensi itu kelihatan oleh banget. oleh Nggak Pak ada Jokowi jaksa untuk bikin menunjukkan dakwaan ijazah seperti asli itu. beliau. Jaksa nggak Ya, ada Anda yang bikin tanyakan ke dakwaan jaksa abal-abal menunjukkan itu. kecuali Tidak kalau ada tidak ada intervensi skenario dari kami besar gitu loh. untuk mempengaruhi jaksa. Ya kalau kita mempengaruhi jaksa, mereka sudah ditahan. Saya konfirmasi Oh, dulu nggak yang Anda bisa. katakan. Dasarnya Bentar, apa bentar. menahan? Bang, bentar. Ya, Yang Anda makanya katakan Anda main belakang mengatakan tadi itu apa itu. maksudnya? Nah begini, jadi ini kan dua orang sebenarnya sama-sama dua pihak ini tidak mau masuk pokok perkara. Lalu dibuatlah desain apa yang terbaik, yakni selesai di eksepsi, selesai di Prapit, sehingga tidak masuk pokok perkara, seolah-olah keduanya ingin hadir, tetapi proses hukum menghentikan dan kemudian rakyat kehilangan objek, dianggap ini case close. Tetapi karena rakyat terus bersuara, nggak mau peradilan ini menjadi formalis, harus masuk ke substansi, akhirnya ini merubah lagi strategi dan akhirnya kasus yang sudah di eksepsi ini kan yang digantung. Kenapa? Ketika masuk menjadi dakwaan baru kan dari nol lagi. Dan kemudian kubu Jokowi langsung memainkan, ditawarkan melalui kuasa hukumnya. Ayo RJ lagi. Ini kan bukan memang dari targetnya nol di situ lagi. gitu loh. Ini ada Ini bukan dari nol lagi ya. Sidang putusan sela itu kan tidak mempengaruhi sidang materinya pokok perkara itu. Loh, dari nol lagi ngawali dari awal Bagaimana lagi. dari nol lagi? Bukan berarti setelah Tinggal Prapit bagaimana kesana. mereka menurut pasal 75 ayat 4 itu majukan oleh jaksa penuntut umum. Anda juga mengatakan itu kan, majukan jaksa penuntut Lah umum. iya, disitulah Kita dalam tunggu. proses Makanya itulah Anda kemudian Joko sabar Widodo saja intervensi melalui kuasa bahwasanya hukum itu sudah menawarkan dijalankan oleh RJ Jokowi. lagi Jangan gitu loh. Anda membuat Di suatu pengecutnya. Bang Michael. menguntungkan pihak saudara untuk Terakhir itu. untuk Anda, Bang tuh tinggal Michael. berantem saja sama Oke. Roy Suryo dengan itu. Urusan saya dengan Ya udah, Anda. gitu aja. Oh, Kalau kenapa Anda adu domba kami? Siap Apa- konsistensi. Masalahnya siap ijazah Joko hadir Widodo yang palsu dalam itu. sidang Bang dalam sidang Michael, yang nanti. saya kasih ke Bang Michael. Bang Michael, Anda berharapnya ada dakwaan baru atau tidak untuk Tifa ini? Ya kalau saya melihat, kan kemarin jaksa itu bukannya nggak bisa mendakwa atau sengaja mendakwa jelek. Memang kasusnya tidak ada tindak pidana di sini. Tindak pidananya di Karang-Karang, ya kan? Itu semua ada di podcast saya yang didiskusikan dengan Pak Roy. Tapi itu tindak pidananya memang nggak ada gitu loh. Enggak Jadi begitu, gimana mau membuat dakwaan itu cacat Betul. formil, belum masuk ke materialnya. Iya, Bang. Bukan begitu. Tunggu dulu, Bang. Siap Bang, kita Ya, Anda Anda formil bukan- aja, belum Anda masuk bukan ke Oke, Bang Michael, lanjut Bang Michael. Lanjut Bang Michael. Tapi sebenarnya begini, sekarang kalau kita tanya siapa yang bisa dengan relasi kuasa dan dengan pengaruhnya membatalkan perkara ini,
Roy Suryo, apa Dr. Tifa? Jokowi. Apa kemampuan mereka? Pasti Jokowi. Jokowi. Nah, Oke. itulah kalau kebencian yang dipendam ya, semua salawi, semua Oke. salah Jokowi. Kucing ketabrak pun oleh mereka akan dikatakan itu salahnya Jokowi. Yang satu kucing ketabrak, kita ketabrak durasi. Bapak-bapak sekalian, Ya terima kan, kasih ketabrak banyak. durasi kita. Bang Andi, terima kasih. Bang Kosi, terima kasih. Bang Michael, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oh, hadir, akan Selamat hadir. sore semuanya. Dan berita lain Jangan pengecut, masih lanjut. Baik, berita lain.